berdamai dengan pikiran, berdamai dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baik, di video ini akan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian tentang apa yang saya alami, saya pelajari, dan saya praktekkan dalam kehidupan saya sampai dengan saat ini. Jadi, berdamai dengan pikiran yang pertama, sebelum kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan pikiran adalah suatu respon atau sudut pandang pikiran di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini merupakan praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam 24 jam satu hari kita tidur katakanlah mungkin 5-8 jam, sisanya kita beraktivitas. Ada yang bekerja, ada yang sekolah atau kuliah, ada yang berdagang, atau kegiatan bisnis atau kegiatan yang lainnya. Nah, di dalam kita melakukan aktivitas itu, berdasarkan artikel atau penelitian, ada kalanya kita menggunakan pikiran sadar, ada kalanya kita menggunakan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu apa? Pikiran sadar adalah di mana kita melihat atau memandang atau merespon dari sudut pandang yang realitas atau melihat kenyataannya. Jadi saya bicara tentang pikiran sadar atau conscious mind. Jadi kita seringkali tertipu dengan pikiran kita antara keinginan dan kebutuhan, di mana kita ketika sudah melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan usaha atau bisnis atau kegiatan pendidikan, kita pasti dikejar dengan target. Nah, target tersebut yang sudah kita tentukan atau yang kita inginkan, atau apapun lah yang kita inginkan dalam kehidupan ini, untuk dapat kita capai, kita seringkali menjalankannya terlibat dengan pikiran, emosi, ego, nafsu, sehingga kita menjalankannya tidak dengan damai. Yang ada kita bisa saja mungkin ya berkompetisi dengan rekan kerja, kita merasa rendah, kita merasa kalah, kita merasa tidak diperhatikan, atau apapun lah yang kita rasakan di dalam kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, di sini kita pahami dulu bahwa, saya ulangi, berdamai dengan pikiran adalah pikiran sadar, berkesadaran penuh, yaitu merespon dan melihat dari sudut pandang kenyataan yang kita jalani, sehingga kita dapat lebih tenang dan damai
di dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih gambaran sedikit, saudara. Pikiran kita itu tidak bisa dihentikan. Entah itu memori masa lalu, ya, terus kemudian kenyataan di dalam kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Kemudian kita mempunyai impian untuk masa depan. Pasti ada rasa yang mengganggu kita, mengganggu pikiran kita, sehingga kita menjalankannya tidak dengan damai. Yang akhirnya adalah kita tidak menyadari bahwa pikiran itu banyak lapisan. Contohnya, handphone. Ketika kondisi standby, ini contoh ya saudara, kondisi handphone kita pada saat standby, layarnya pasti hitam. Kemudian kita mengaktifkannya, muncullah layar atau muncullah gambar baru. Anggap saja itu lapisan pertama. Layar hitam tadi karena kita standby kan itu menjadi lapisan dasar. Kemudian ketika kita mengaktifkannya, muncul gambar atau mungkin apa bisa dibilangnya screensaver ya. Jadi itu yang layer kedua atau lapisan kedua. Kemudian kita memilih aplikasi, misalkan WhatsApp, itu menjadi lapisan ketiga. Kemudian kita chatting, itu lapisan keempat. Begitu terus. Nah, bisa nggak kita melihat bahwa ketika kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita atau impian, bisa melihat apa latar belakang pikiran yang muncul. Karena apa? Kembali lagi, pikiran itu muncul karena memori yang ada di dalam otak kita. Dan pikiran tadi kembali ke otak kita, sehingga otak kita yang memerintahkan tubuh kita untuk bergerak. Itulah kenapa di dalam pengalaman saya, seringkali saya bertindak berdasarkan keinginan tadi, tetapi terbawa dengan yang namanya ego, nafsu, yang jadinya setiap apa yang saya lakukan, seringkali saya merasa, wah ini saya salah dalam melakukan ini, saya salah dalam mengambil keputusan. Coba kita renungkan dulu itu saudara, sehingga kita tahu kenapa kita tidak bisa berdamai dengan pikiran kita. Karena ada latar belakang yang membayangi, sehingga kita di dalam mengambil keputusan, di dalam kita bertindak, itu akan ada background itu tadi, ego, nafsu, ya, terburu-buru mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat lagi lebih dalam, sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pikiran tadi, yang paling utama yang saya alami adalah ketakutan. Saya takut jika apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi harus sesuai. Target yang sudah saya tentukan harus tercapai.
Ketika itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Saya menghakimi. Menghakimi diri sendiri, menghakimi orang lain, menghakimi keadaan. Kemudian saya merasa apa yang saya lakukan tadi sudah benar, tetapi karena tidak sesuai dengan harapan. Kemudian mulai badan ini, karena kita terlalu terlibat dengan pikiran, akhirnya badan ini merasa lelah. Dan kita tidak menyadari, kita menyiksa badan ini untuk menjalankan background dari pikiran kita tadi. Ya nafsu, ya ego. Jadi sumber-sumber dari pikiran yang muncul dan yang kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pahami dulu backgroundnya. Jika kita melakukan segala sesuatu didasari atas background ketakutan, ya, itu akan lebih menyiksa, yang akhirnya pikiran kita terus berkonflik. Kita terus berkonflik dengan pikiran. Bagaimana kita bisa damai menjalani kehidupan? Bagaimana kita bisa harmonis dalam hubungan sesama manusia, entah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan teman, dengan sahabat. Yang ada muncul pikiran-pikiran bahwa si A mendapatkan ini, bisa punya itu. Itu kita berpersepsi, mulai kita menghakimi. Jadi pahami dulu bagaimana background yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita benar-benar bisa melihat ke dalam diri kita. Dan kita bisa benar-benar membiarkan semuanya itu dan kita terima secara utuh background yang muncul, tetapi kita tidak terlibat dengan pikiran itu tadi. Sehingga kita dalam menjalani sesuatu, melakukan sesuatu, itu bisa lebih tenang, lebih damai, dan tidak terlibat akhirnya, ya tidak berkonflik dengan pikiran sendiri ataupun yang dengan orang lain atau lingkungan. Saya tidak mengatakan bahwa bekerja keras itu salah. Silakan, saya juga bekerja keras kok. Cuma saya belajar dan terus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya mempunyai keinginan, mempunyai harapan, saya sadari dulu, saya saksikan dengan utuh apa background saya ingin melakukan A, B, dan C atau yang lain. Sehingga saya melakukan itu tidak berdasarkan ego, berdasarkan ketakutan, tidak berdasarkan kekhawatiran, tidak menganggap bahwa uang itu sulit dicari. Nah, jika kita sudah dapat memahami itu dan melatihnya terus di setiap hari, baru kita dapat berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan maksud saya di sini adalah kita dapat mengerti bagaimana janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya
untuk kehidupan kita manusia. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun keyakinan Anda, silakan Anda cari manifestasinya. Kebetulan saya beragama Kristen. Saya sangat memegang ada salah satu ayat dari Injil atau Alkitab, yaitu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Nah, kekuatan di sini yang dimaksud di dalam ayat itu, saya dapat memahaminya secara utuh saat ini. Ketika saya sudah bisa menyadari background pikiran saya, background apa ya yang muncul ketika saya ingin melakukan sesuatu yang memberikan kekuatan kepada saya, yang dalam artian adalah bukan kekuatan badani, tetapi kekuatan iman. Di mana ketika kita sudah dapat berdamai dengan pikiran, kekuatan iman itu bukan lagi kata-kata atau di pikiran, tetapi itu sudah menyatu melebur, sehingga saya yakin dan percaya bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan di dalam saya menjalani kegiatan saya yang saat ini saya berdagang, saya wirausaha. Jadi ya benar-benar berserah utuh, ikhlas secara utuh, pasrah utuh, tidak setengah-setengah, tidak lagi bertanya, karena saya yakin Beliau Tuhan akan memenuhi, akan memberikan apa yang saya dan keluarga saya butuhkan. Jadi seperti itu gambarannya, saudara. Itulah yang saya maksud berdamai dengan pikiran, berdamai dengan Tuhan. Silakan Anda cari manifestasinya. Silakan Anda latih setiap hari. Jikalau Anda mungkin belum bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, Anda bisa kirim email kepada saya dan kontak Anda ketika saya sedang libur. Saya bisa menghubungi Anda dan kita diskusi bagaimana cara mempraktekkannya. Jadi kegiatan saya, kembali lagi mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, jeda waktu saya membuat video ini memang agak lama, saudara. Jadi karena saya setiap hari dari pagi sampai malam dengan istri melakukan kegiatan berdagang. Jadi memang kadang ketika order itu masuk banyak, saya juga harus lembur kerja di rumah. Gitu ya. Jadi saya harus menjaga energi saya ketika saya membuat video ini. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan caranya. Seperti di video saya sebelumnya tentang Pak Sun Haji, beliau mungkin tidak memahami hal ini. Beliau tidak belajar hal ini. Tapi tanpa disadari, beliau benar-benar menerima semuanya secara utuh dan tidak menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan diri sendiri. Jadi berdamai dengan pikiran adalah menerima semuanya, menerima pikiran-pikiran yang muncul, yang buruk, yang baik, apapun itu, dan tidak terlibat di dalamnya, sehingga
Tuhan, mungkin, atau apapun lah sebutannya, Gusti Allah atau malaikat atau semesta, semua mendukung dan menyertai. Apa yang dilakukan itu ringan di dalam kehidupannya, apa yang dilakukan itu damai. Dan setiap hari, jika kita melatih terus, kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari. Saya sudah melihatnya karena saya berdagang. Berdagang di toko, menunggu serta sambil mengerjakan pesanan-pesanan. Saya tidak pernah lagi terpikir bahwa bagaimana penjualan hari ini, berapa yang akan didapat hari ini. Target ada, saudara, target ada, keinginan ada. Tetapi kembali lagi, jika kita bisa memahami ini dan mempraktekkan ini, kita akan benar-benar berserah penuh. Sehingga apa yang tidak terpikirkan oleh kita itu terjadi. Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hanya tinggal kita menerima, meyakini, dan menjalaninya. Di kolom deskripsi nanti akan saya sampaikan lagi dan saya tuliskan lagi email saya. Silakan Anda jika ingin lebih lanjut hubungi saya. Saya akan bantu menjelaskan secara pribadi. Anda juga bisa berbagi secara pribadi dengan saya, sehingga saya dapat juga membantu saudara. Dan harapannya ketika saudara juga terbantu, bantu lagi keluarga atau orang lain, sehingga kedamaian di dalam kita masing-masing menjalani kehidupan ini lebih damai, lebih berserah, lebih menerima, dan menjadi berkat buat orang lain. Demikian saudara, video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.